Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bersama Willy Ramadan ingin mengupas tuntas buku matematika. Sama Karen ini PLKJ atau matematika, Bang? Itu pendidikan jasmani dan rohani. Pak Rizky, apa kabar? Sehat. Aduh. Bang, lu kan dari tadi gue liat banyak banget nih bukunya nih, anjir. Kutu buku Hama kan sih? Hama buku. Oh. Lumayan ya, baik banget Bang. Tapi gue agak mencengangkan nih, buku lo kok kiri banget gitu. Iya, banyakan kiri gitu. Soalnya gue kidal ya. Iya. Nyebok pakai tangan kanan. Iya. Epistemologi kiri. Tan Malaka. Nih penulisnya Hari Puze. Gue penasaran ini sih Bang, buku setebal ini tentang mengupas Tan Malaka. Terus ada satu lagi sosialisme dan marxisme. Yoi. Ini diikut siapa penulisnya ini Bang? Syahrir tipis ini. Iya. Itu kayak buku saku. Sana Syahrir. Iya ya. Ini nulis Syahrir. Syahrir. Buku langka, termasuk buku langka. Buku langka. Selangka apa ini? Bang, ini buku boleh tahu nggak sih kira-kira di pasaran gambarannya ini harganya berapa? Sekecil ini. Itu gimana ya, kalau kolektor buku-buku langka 300.000 bisa 500.000. Jadi harganya nggak pasti. Melar abu-abu, barang antik. Tapi kalau cuman orang yang suka baca buku atau ya sekedar pengen baca, buku tipis kayak gitu mah kemahalan. Iya sih, tipis banget. Itu cuman sekitar 40-50 halaman. Lu dapat di mana nih? Itu gua beli online. Online Berarti kebetulan dapet. Online berarti banyak dong yang punya kalau online. Maksudnya di satu toko pasti dia stoknya banyak dong. Enggak, jadi emang toko buku antik. Dia buka online, terus gua udah langganan sama dia, tiba-tiba dia ada buku kayak gini. Dan cuma satu. 300.000. Melar banget itu, bisa gope, bisa 700, pokoknya tergantung. Yang jual nggak ngerti kali ya. Yang jual ngerti. Ini aja gue beli berapa ya? 250 kalau nggak salah. 250.000 di online. Kalau ini banyak lah ya. Itu masih ada yang jual, cuman tahun cetakannya doang yang langka. Cetakan pertama tahun berapa? 80. Oh iya Bang, nih gue pengen tanya kertasnya kok beda ya? Nih, kertasnya beda begini tuh dari cetak. Nah ini kan secara warna beda ya. Tapi ini gue pegang bahannya beda loh Bang, kayak kertas roti. Iya. Itu emang apa ya? Gue gak ngerti itu kertas apa, jadi emang kertasnya bagus. Metalik loh. Dia ini. licin. Tuh, metalik. Terus gak bakal kelihatan sih, tapi ini metalik loh. Tuh, kayak ada minyaknya gitu. Dia kayak kertas art paper gitu. Bagus. Agak tebel emang. Bukan ini apa. mahal Bang. Itu gue beli berapa ya? Berapa? Gue deh kalau nggak salah. 150.000. Itu udah 2 jilid, baru jilid pertama yang gue punya. Epistemologi kiri. Ini bukunya anak filsafat nih. Ya, bisa anak filsafat juga doyan. Ya. Ngomongin tentang epistemologi. Beberapa tulisan penulis-penulis kiri. Ini berapa? Kalau itu mah murah, itu 70.000. Soalnya masih banyak di pasaran tuh. Yang penting mah isinya kalau ini ya. Ya, yang penting isinya. Itu kayak buku wajib lah kalau orang mau belajar tentang komunisme. Wah, komunis. Pantesan. Tapi antum komunis nggak? Wah, saya mantan komunis. Lu suka dengan paham kiri nggak sih? Orang-orang yang zaman kuliahnya suka baca buku, pasti paling nggak pernah bersentuhan sama yang kayak begini-begini. Terus gue juga suka banget sih, karena biar kayak anak-anak Marxis, biar kayak anak-anak edgy lah, yang suka-suka kiri. Zaman kuliah ya? Zaman kuliah. Tapi ternyata secara ideologi bagus ya? Ideologinya kiri itu ya bagus lah intinya. Ngomongin soal gimana perjuangan kelas, kesetaraan, kayak gitu-gitu loh. Oh, bahas kesetaraan juga ya kalau kiri ya? Iya, tapi bukan kesetaraan gender. Kesetaraan melawan kapitalis. Bang, kalau ngebahas soal komunis di Indonesia kan kencang banget ya yang PKI lah, orang-orang awam kayak gue nih. Gue kan taunya PKI komunis gitu loh.
siapa sih di Indonesia yang pertama kali membuat partai komunis dan punya ideologi tentang ideologi komunis lah itu, gitu. Ideologi kiri. Siapa bang? Ideologi kiri ini juga dibawa sama penjajah Belanda. Cuman dia kemari ada orang namanya, ada bukunya juga di situ. Dia bikin serikat pekerja kereta di SDV. Itu namanya siapa bro? Gue jadi lupa. Snevely. Jadi Snevely itu orang Belanda. Dia salah satu tokoh komunis di Belanda. Terus dia ngedenger ada jajahan Belanda, jajahannya Serikat Dagang VOC. Terus akhirnya dia hijrah ke Hindia Belanda, ke Indonesia untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia. Oh, pencetusnya dia tuh. Pencetusnya dia Henk Snevely namanya. Nah, Henk Snevely ini orang yang pertama kali membawa ide, bacaannya banyak, masuk ke Indonesia, bacaannya, tulisannya Karl Marx, tulisannya Hegel dibaca sama Soekarno, dibaca sama Hatta waktu dia ke Belanda. Tapi orang yang pertama kali menghidupkan komunis secara nyata di lapangan di Indonesia waktu itu ya Snevely. Snevely ini akhirnya bekerja di Hindia Belanda sebagai tenaga ahli untuk kemudian membentuk serikat buruh. Untuk dia punya kecenderungan membela Indonesia terhadap negaranya sendiri. Ada di bukunya Snevely. Bang, bukunya Snevely bang. Anjir. Thank you. Ini yang pertama kali mempopulerkan paham komunis di Indonesia. Orang Belanda. Sejarahnya gimana bang ini bang dia bang? Jadi dia di Belanda itu pekerja juga. Terus akhirnya dia hijrah ke Indonesia jadi pekerja di industri perkereta apian. Karena kan tetap industri kereta api dulunya di Indonesia nggak ada, dibawa sama Belanda. Akhirnya ada tenaga ahli, termasuk si Snevely ini. Nah Snevely ini, misalnya katakanlah Snevely datang ke sini nih, ngobrol sama kita, dia ada di tengah sini. Itu sekali ngobrol sama dia, orang yang di kanan sama di kirinya langsung jadi komunis. Oke. Apa namanya ya? Public speakingnya bagus dong ya. Public speakingnya bagus, terus cara dia berkomunikasi ke orang bagus, cara dia mempengaruhi orang, brainwash-nya orang bagus. Dan memang waktu itu kan kapitalis itu akrab banget sama penjajah. Jadi sama-sama mengeruk keuntungan dan akhirnya kita itu sebagai orang yang terjajah itu menemukan satu paham yang menolak kapitalis itu jadi suka. Oh iya nih gitu kan. Snevely ngomong, seharusnya pekerja tuh dapat upah sekian yang layak. Jadi orang tertarik, dibikin satu kelompok yang akhirnya kelompok itu besar, namanya ISDV. ISDV itu bahasa Belanda, artinya Persatuan Buruh Kereta. Terus besar, terus akhirnya melakukan boikot kerja. Jadi mogok kerja secara massal pertama kali di Indonesia itu zamannya Snevely. Ini yang lu ceritain tadi barusan ada di buku ini semua? Enggak, itu sejarah lah. Sejarahnya dia aja. Kalau ini tuh Indonesia di mata dia. Oh Indonesia di mata dia itu orang-orang yang berani, orang-orang yang hidup dalam penderitaan yang kemudian pengen lepas dari penderitaan gitu. Gokil sih ngomongin Indonesia. Jadi balik ke ke tadi konteks yang tadi lu ceritain bang, soal pertama dia bikin ISDV, akhirnya tercetus PKI atau sampai ke PKI-nya gimana ceritanya? Sampai ke PKI-nya, jadi dia ada ketemu sama leluhurnya Abror. Siapa tuh? Namanya Nyoto. Oh Nyoto. Nyoto itu abang-abangan Soekarno lah. Satu kosan, sama-sama muridnya. Sama Bang Abror juga ya, sama Abror. Leluhurnya. Itu kalau ditelusurin ketemunya Abror. Sanatnya. Iya, sanatnya. Jadi Abror itu sebenarnya PKI. Tulen. Terus akhirnya nih Nyoto bikin PKI. Iya, terpengaruh dari Snevely di tahun buku-bukunya Karl Marx. PKI itu sekitar 1920-an lah. 1920 terbentuk oleh Nyoto dan teman-temannya, terinspirasi sama ISDV. Terus diinfiltrasi. Jadi terus gerakan-gerakan awal PKI itu di 1920 seperti apa bang dulu bang?
mogok kerja, demo pemberontakan terhadap Belanda. Oh, dia nggak berontak sama Belanda? Iya. Bukan sama lokal ya? Waktu itu kan kita bumi gitu. Enggak, waktu itu kan kita kondisinya masih berusaha merdeka. Revolusi fisik ya, merdeka. Oh, berebut kemerdekaan dulu. Terus kenapa Bang peristiwa Madiun itu, Bang? Peristiwa Madiun itu karena Nyoto pengen bikin negara Madiun. Pengen bikin negara? Bikin negara Madiun. Jadi dia pengen bikin negara yang landasannya komunis. Karena Indonesia terlalu besar, terus terlalu tinggi tantangannya, akhirnya dia bikin paling nggak ada dulu negara komunis di tengah-tengah Indonesia. Waktu itu tahun 48 pemberontakan Madiun. Kenapa harus melakukan pemberontakan yang segitu brutalnya, Bang, menurut lo? PKI? Karena Nyoto waktu itu merasa udah saatnya Indonesia itu menjadi satu negara yang pahamnya komunis. Harus, dia sangat ambisi banget. Iya, sangat ambisi banget. Itu dia habis balik dari Rusia, habis ikut rapat di Komintern, balik dia langsung ngelaksanain pemberontakan Madiun 1948. Pada saat peristiwa Madiun, Bang, itu PKI membantai orang-orang itu dengan kejinya ya, yang kalau gue dengar ceritanya. Targetnya mereka yang dibunuh ada random kah atau ada misalkan ada siapa gitu? Yang dibunuh intinya dua. Yang pertama pemuka agama. Yang kedua itu orang-orang yang ada di pemerintahan Madiun, bupatinya, gitu-gitu. Jadi yang dibantai. Jadi emang pengen merebut daerah Madiun. Jadi mereka menguasai pusat pemerintahan, mereka membantai pemuka agama, terus juga tempat-tempat strategis kayak radio, gitu-gitu. Kenapa harus dibantai sih, Bang? Gue yang masih nggak habis pikir itu sih. Karena waktu itu kan bisa ya kalau kita misalkan main suara atau apa gitu. Pada era itu nggak bisa. Pada waktu itu kan memang Indonesia itu, jadi emang konsepnya gini, negara yang baru merdeka pasti perang saudara dimanapun di seluruh dunia. Jadi begitu mereka terlepas dari penjajahan fisik selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, contohnya gini, misalnya kita selama ini dijajah sama orang, terkurung, kemudian tiba-tiba diberikan kebebasan, apa yang kita lakukan? Kan akhirnya power itu kosong, orang yang punya kuasa nggak ada, dan kita berusaha, gua nih harus jadi pemimpin. Makanya begitu suatu negara merdeka, penjajahnya keluar dari negara itu, pasti perang saudara untuk merebutkan kepemimpinan. Tahun berapa sih Madiun, gue lupa. 48, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. 3 tahun melakukan pembantaian. Setelah itu ada lagi nggak? Sebelum itu juga ada lagi. Ada lagi. Sebelum Madiun. Dan sama prosesnya, pokoknya membantai karena buat kedudukan kayak gitu. Kalau nggak salah baru Indonesia merdeka 3 bulan atau berapa bulan juga ada pemberontakan yang dilakuin sama PKI. Berarti intinya sampai sekejam itu ya dulu ya PKI. Dan mata gue yang awam ya. Dan yang pemberontakan pada waktu itu bukan PKI doang. Ada Permesta, ada NII, ada di Makassar, di Aceh. Oh, jadi nggak cuma di Jawa Barat. Cuma yang ke highlight dan orang tahu yang awam seperti gue PKI ya. Oh, banyak. Karena yang paling brutal ya memang PKI waktu itu. Tapi yang lain-lainnya juga ngebunuh juga, Bang. Perang saudara juga. Enggak. Iya, perang saudara pasti, tapi mereka kayak ngincernya lebih ke waktu itu tentara yang disikat. Wow. Perangnya sama tentara, sama TNI, Polri. Gue nggak kebayang ya anak-anak Gen Z sama milenial kalau di tahun itu ya. Karena kan mereka pada waktu itu udah terbiasa dikerasin waktu zaman Belanda. Iya sih. Jadi mentalnya gila. Gokil. Ekonomi lagi gila-gilanya. Terus mereka terjajah. Ya mentalnya gila-gila semua. Bang, lu kan hobi baca ya tentang sejarah juga. Kalau gue perhatiin, kalau bahas soal Indonesia udah mulai nggak brutal lagi, nggak bengis lagi, maksudnya nggak ada perang saudara lagi, tuh mulai kapan, Bang? Tahun berapa? Sebenarnya begitu Soeharto berkuasa,
kepemimpinan itu udah mulai berangsur-angsur damai dengan cara ya Soeharto sendiri kan memang Jenderal Bintang 5, dia bisa mengendalikan tentara. Jadi pada waktu kemudian 65 meletus itu juga karena memang Soekarno itu nggak bisa ngehandle kekuatan TNI. Jadi lu bayangin yang selama ini di buku sejarah Soekarno itu pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup, pemegang mandat MPRS, itu dibalik itu semua TNI itu berkembang melebihi kuasanya Soekarno. Gokil. Jadi di akhir-akhir jabatan Soekarno masih jadi presiden aja. RPKAD itu istilah sebelum dia jadi Baret Merah, Kopassus. Kopassus dulu namanya RPKAD. Soekarno masih presiden aja, RPKAD pernah ngepung istana. Tank-tanknya tuh madepnya ke arah Soekarno. Gokil. Terus RPKAD itu turun dari helikopter buat ngarahin senapannya ke jidatnya Soekarno. Soekarno masih presiden. Jadi 65 itu terjadi karena ada dua kekuatan yang saling bersaing, yang dua kekuatan itu di luar dari yang bisa dihandle sama Soekarno, tentara sama PKI. Gue pikir tuh setelah 1945 tuh negeri kita tuh ya udah damai sentosa, adem ayem. Mana? Enggak ya? Ya kan gue awam nih, gue nggak tahu. Tiap 3 bulan aja perdana menteri ganti kok. Nah PKI itu di 1950 dia masih kayak gitu nggak bang? Setelah 1948 gagal, PKI di Madiun tuh habis rata sama ABRI waktu itu namanya. Oh habis dibantai sama ABRI. Apa? TKR. Tentara Keamanan. ABRI itu kan Soeharto, era Soeharto. Iya, tentara lah pokoknya ini ya, tentara sama gitu. Serdadu lah tentara. Habis dengan serdadu tentara. Habis. Akhirnya PKI itu merevolusi dirinya untuk tidak lagi menggunakan kekerasan. Sama sekali Dia akhirnya ya main di grassroots. Pemimpinnya pada akhirnya ya berganti, terus yang megang di akhir itu si DN Aidit di Panusantara. DN Aidit pemimpin. Di era DN Aidit nggak ada kekerasan sama sekali. Enggak ada. Caranya mereka bermain seperti apa zaman itu? Ya caranya dia main di grassroots. Dia ngasih pekerjaan, dia ngidupin petani, ngidupin buruh. Jadi misalnya aja lu digambarin di salah satu buku yang ngomongin PKI, ada contoh satu gadis di daerah Jawa. Dia hidup cuma sama ibunya, terus ibunya akhirnya nggak bisa kerja lagi. Dia bingung mau ngapain, dia pengen bantu ibunya, dibantu sama PKI untuk kerja di Jakarta, bagian tukang jahit. Gitu. Jadi bener-bener lu pada waktu itu orang desa bingung mau ngapain, nggak punya ijazah, nggak punya pendidikan, dibantu sama PKI buat punya kehidupan yang lebih baik, kerja di Jakarta. Bener-bener lu modalnya nol, nggak perlu nyogok, nggak perlu bayar ini itu, nggak perlu pakai agen. Lu cukup datang di salah satu agensi yang dikelola sama PKI, kerja di Jakarta gratis, nggak perlu bayar, digaji dengan layak, dikasih pendidikan buat ada di konveksi, kerja udah, dan lu nggak perlu ngebalikin duit ke PKI pada waktu itu. Bang, kalau ngebahas tadi PKI di era 1950 mainnya seperti itu, ada tujuan citra nggak sih menurut lu? Ya memang dia pengen jadi partai penguasa dengan citranya tapi lebih soft lagi gitu ya. Iya. Pendekatannya. Satu-satunya partai yang dia bisa di tengah-tengah hutan di Pulau Jawa gitu kan, ya dulu kan kampung masih hutan ya. Lu ngadain diskusi ngomongin Karl Marx. Gokil. Tengah-tengah itu pada saat itu memang di tahun itu banyak orang-orang gerakan ya. Pemuda-pemuda kita. Pada akhirnya mereka merasa bahwa mereka harus tercerdaskan, kan mereka nggak bisa baca. Iya sih. Mereka nggak bisa baca, mereka merasa bahwa Indonesia, kayak kan pada waktu itu tiba-tiba ada Ganevo, saingannya Olimpiade. Disiarin tiap hari, Soekarno ada di radio, ada di TVRI, cerita bahwa Indonesia ganyang Malaysia, Indonesia bikin Ganevo, Indonesia bikin ASEAN. Kan lu sebagai orang yang hidup di kota yang nggak pernah ketemu sama Soekarno, Indonesia jadi negara hebat nih.
Terus tiba-tiba ada PKI di di tengah-tengah hutan Boyolali. Nanti malam ada diskusi Karl Marx, diskusi komunisme di balai desa. Kan seru gitu. Oh, jadi mereka melalui medianya dari suara ya Bang ya. Ketika nggak bisa baca mungkin mereka otaknya berpikir dari diskusi, diskusi. Tahun segitu ada diskusi di kampung gitu. Tahun berapa lagi PKI melakukan tindakan lagi Bang? Apakah ada tindakan lagi? Ya tahun 65 itu, cuma kan orang masih sanksi. Dia memang 65 ya. Biro khususnya PKI juga punya andil di situ, cuma kan banyak yang bilang itu internal angkatan darat, ada kepentingan CIA segala macem. Nggak semuanya dinisbatkan ke PKI ya kayak gitulah. Kalau kita bahas 65 terlalu konspirasi nggak sih Bang? Iya, terlalu konspirasi. Jadi nanti jadi ngawang-ngawang lah. Iya, gelap banget itu. Soalnya yang gua tahu ya, yang gua dengar dan gua sedikit-sedikit lah baca dan ngeliat visual di YouTube, 65 itu ada kemungkinan Amerika main Bang. Betul. Di situ gua nggak tahu ya. Ini kan gua awam ya. Gua juga nggak tahu itu kebenarannya seperti apa. Tapi gokil sih kok bisa-bisanya Amerika sampai bermain di Indonesia gitu, dimasukin CIA gitu ke sini, kok bisa gitu, atas dasar apa sih sebenarnya? Dari sudut pandang lu aja ya Bang, atau yang dari referensi baca buku lu? Nah, gue baru baca buku Metode Jakarta. Jadi Metode Jakarta itu ngomongin bahwa setelah 65 CIA itu menggunakan istilah Jakarta Method untuk mengintervensi pemerintahan di banyak negara yang mengadopsi komunisme atau sosialisme. Berdasarkan buku nih ya. Berdasarkan buku. Jadi misalnya pada waktu itu Libya itu kan sosialis. Udah, ini Libya kita bikin kacau pakai Jakarta Method. Jadi pakai metode Jakarta. Yang persis kayak yang terjadi di 65. Jadi Amerika bisa punya kuasa seperti hari ini, bisa menang perang dingin, itu karena Indonesia. Karena pada waktu itu negara komunis terbesar ketiga di luar Rusia sama Cina takluk sama Amerika cuma dalam satu malam. Jadi dari negara yang paling disegani, bukan, dari negara yang paling tidak bisa diatur sama Amerika, Indonesia menjadi negara yang paling nurut sama Amerika cuma dalam satu malam itu doang. Indonesia gokil gitu. Jadi lu bayangin, di ujung Asia Tenggara ada negara komunis, bukan negara komunis ya, negara yang komunisnya tuh gede, partai komunisnya gede, terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet sama Cina. Bahas Malaysia agak menarik nih Bang, gue juga kepo tentang pada saat Indonesia perang dengan Malaysia. Itu tahun berapa sama Ahmad Yani? Iya, tahun 63. Tahun 63. Itu kan banyak perspektif orang-orang atau spekulasi orang-orang tuh Ahmad Yani setengah hati pada saat menakodakan perang gitu. Karena dia ngerasa Soekarno terlalu menilai lebih kemampuan Indonesia dalam perang melawan Malaysia. Karena kan di belakang Malaysia kan ada Inggris kan, gitu. Ya Indonesia pada waktu itu semana sih dibandingin Inggris yang pada waktu itu hampir di semua benua punya jajahan, gitu. Ya terus juga memang kan ya Ahmad Yani pada waktu itu dan beberapa petinggi jenderal-jenderal TNI juga kan didikan dari Barat kan, didikan Inggris, didikan Amerika. Ya nggak mungkin mereka ngelawan tuannya, gitu. Jadi ya Ahmad Yani pada waktu itu ya perangnya setengah hati. Ada bukunya nggak sih Bang ngebahas soal Ahmad Yani ini punya ideologi apa, Soekarno ideologinya apa? Ada yang ngebahas nggak sih tentang ideologi itu, tokoh ini? Kalau per tokoh ideologinya sih belum ada. Abror mungkin nanti bikin buku. Coba paling enggak ya itu disinggung sih di banyak buku sejarah. Tapi gue sebab beberapa baca sedikit lah gambaran tentang Ahmad Yani. Dia pahamnya arahnya ke Amerika nih. Sementara
Ada ceritanya soalnya, yang menariknya ini adalah Ahmad Yani dibunuh sama Untung. Iya. Untung ini letkol dan dia punya paham ideologi komunis. Iya. Terjadilah kejadian 65. Ya, di situ kan gue bias nih. Gue cuma yang berdasarkan yang gue baca dan dengar dari teman-teman gue, ada kayak fitnah gitu nggak sih bang, menurut lu bang, di tragedi itu? Ahmad Yani dibunuh sama letkol Untung komunis, Ahmad Yani agak pro ke Amerika. Ya. Terus muncul spekulasi tentang PKI pada saat itu. Ya. Dan Indian PKI habis semua dibabat. Iya. Sampai ke ujung-ujungnya, akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Maksud dan tujuannya ya itu baca sendiri deh teman-teman dah ya. Cuma gue agak lumayan miris sih bang lihat fenomena itu ya, gitu loh. Soalnya kok bisa gitu loh. Kan kalau kejadian lubang buaya itu kan nggak ada yang tahu ya, karena itu kan cuma terjadi dalam hitungan jam. Cuma terjadi dalam hitungan 6 jam, diculik sekitar tengah malam. Jam 6 pagi 7 jenderal yang diculik tiba-tiba udah dalam kondisi mati semua gitu. Itu kan aneh. Lu punya tawanan perang 7 jenderal yang semua ke-7-7-nya itu nyawanya penting semua. Terus lu dalam kondisi sedang melawan satu instansi terkuat di Indonesia, TNI, ABRI pada waktu itu. Terus kalau lu bunuh, lu nggak punya apa-apa gitu. Mereka harus hidup. Itu aneh, kenapa harus dibunuh? Kejadian lagi perang saudara lagi ya, 65 ya berarti. Iya, tapi itu di luar konteksnya, udah bukan di luar perang saudara lah, itu udah ada kepentingan. Iya, udah mungkin udah apa namanya, kudeta lah. Jadi gimana ya? Agak-agak ngeri ya, tapi gue pengen tahu sih bang, intinya apakah buku yang gue baca, referensi teman-teman gue yang kita diskusi itu apakah iya. Soalnya lu pernah cerita loh, waktu itu kita sempat ngopi di mana, terus lu bilang pada saat 65 itu DNID tuh masih ngopi di rumah. Iya, ini pengakuan dari anaknya Aidit ya. Jadi ada bukunya nggak itu pengakuannya? Pengakuan dari anaknya Aidit, bukan buku deh, kalau nggak salah dia pernah ngomong di mana gitu. Jadi, di media, mungkin di media, mungkin di YouTube atau di mana pada waktu setelah kejadian itu ya. Bisa benar bisa enggak juga nih. Atau di TV, lupa gue. Jadi anaknya bilang, bapak saya tuh waktu kejadian malam itu lagi ngopi di rumah, lagi terima tamu gitu. Ya lu pernah bilang itu soalnya. Gitu. Ya waktu itu kan emang belum ada handphone kan, masih surat-surat. Cuman anaknya berdalih gini, nggak mungkin satu petinggi partai yang partainya lagi ngadain kudeta, pembantaian ABRI, dia nyantai di rumah sambil ngopi gitu, ketawa-tawa, dan dia nggak ngerokok ya. Jadi DNID itu nggak suka rokok, dia nggak ngerokok sama sekali. Tapi nge-vape kali dia. Ya mungkin dia mungkin dia ngepots yang ada filternya gitu. Gue komunis. Enggak dong. Merah sih tuh. Nggak apa-apa. Walaupun pada keesokan harinya si Aidit terbang ke Halim gitu. Jadi dia ikut juga ada di Halim waktu tanggal 1 Oktober. Tapi pada malam harinya ya nggak mungkin lah melakukan kegiatan sebesar itu. Dia nggak tahu, atau mungkin dia tahu tapi dalam kondisi yang tidak siap siaga. Itu kan alibi dari anaknya gitu. Tapi memang bahkan banyak petinggi PKI pada waktu itu kaget, nggak tahu apa-apa, karena berdasarkan pengakuan orang-orang termasuk Letkol Untung sama Kamaruzaman, yang tahu itu cuman Aidit sama biro khususnya doang. Jadi biro khusus ini kayak intelnya PKI, namanya biro khusus BC PKI. Nah biro khusus ini diisi sama Sam Kamaruzaman. Orang-orang yang di jalurnya Soekarno loyalis ya. Orang-orang yang itu Untung termasuk nggak sih? Termasuk lah.
termasuk dia. Termasuk. Pada waktu itu siapa sih yang bener-bener berani sama Soekarno? Nggak ada. Soalnya gue juga kayak denger ceritanya gitu, kayak ketika dapat whisper gitu, bisikan Abror. Pokoknya ketika dapat bisikan-bisikan itu, si Abror akhirnya terpengaruh karena dia sangat Soekarno loyalis. Akhirnya dia tidak ingin negara ini hancur. Udahlah, kita hancurin aja itu masjid gitu. Kan kayak gitu ya. Ketika dihancurkan masjid itu ternyata itu hanya hasutan, Bang. Iya. Gitu. Jadi kalau Abror, ciri-ciri loyalis Soekarno tuh ada satu. Dia pasti ada lukisannya Nyi Roro Kidul di kamarnya. Ini teman-teman silakan mengimplementasikannya aja lah ya. Kenapa Abror yang loyalis Soekarno mau ngebakar suatu masjid demi bisikan CIA gitu loh. Ya kan? Gitu. Nah pada saat itu muncullah tuh Bang, akhirnya fitnah-fitnah, Bang Abror difitnah nih akhirnya. Gitu. Ketika si Abror difitnah ini jadi chaos tuh Bang, negara Konoha Bang. Negara Konoha gitu. Jadi itu sih yang sering gua diskusi ya. Isu-isu dewan karena kan Abror paham kiri banget ya. Nah intinya itu jadi carut marut lah negara Konoha setelah peristiwa pembakaran masjid gitu. Pembakaran masjid. Jadi ya itu kadang-kadang kita harus berpikir bisikan-bisikan ini apakah sepenuhnya benar atau enggak sih ya. Mungkin ya namanya baru mau sudah merdeka dan gue nggak ngerti lah, intinya dicerna lagi lah ya gitu. Dan itu kan juga konspirasi ya, kenapa Bang Abror harus bakar masjid gitu. Nah, jadi terus kalau ngebahas soal ini Bang, tadi kan 65 udah Bang. Terus gue penasaran nih, lu suka banget sama Tan Malaka dari beberapa buku tadi ada yang ngebahas soal Tan Malaka. Iya. Tan Malaka pada saat 65 lagi di mana ini Bang? Kalau ngomongin detail soal Tan Malaka ada di mana, sebenarnya banyak orang nggak tahu dia lagi di mana. Karena dia misteri banget ya hidupnya. Misteri banget. Dia kadang-kadang ada di Filipina, kadang ada di Rusia, kadang dia tiba-tiba ada di Singapura. Dia dekat banget sama Rusia ini, bocahnya. Ya. Dia dekat sama Rusia, tapi dia nggak dekat sama Cina. Oh. Jadi dia sama Mao Zedong nggak akrab. Dia ini bisa jelasin nggak sih Bang gambaran tokohnya seperti apa Tan Malaka? Tan Malaka itu darah biru di Minangkabau. Darah biru. Jadi bapaknya itu salah satu pejabat daerah atau pemuka adat di daerah di Minangkabau. Jadi bahkan dia bisa sekolah bagus di Padang, sampai akhirnya keluarganya di Minang itu urunan buat dia sekolah di Belanda. Satu kampung, patungan. Ya, satu kampung. Tapi kan tujuannya lu satu kampung pasti ada ikatan darah lah. Jadi di Minang itu mereka sampai patungan supaya karena emang pinter. Jadi dia punya guru waktu di sekolah Belanda di Minangkabau ada sekolah Belanda. Dia punya guru namanya Meikarta. Siapa gitu namanya, gue lupa. Ada guru dari Belanda di Minangkabau. Sampai muji-muji Malaka karena saking pinternya. Dan iya sih Bang, kalau misalkan ngebahas saking pinternya aja nih sampai ditulis sama sejarawan Belanda kan. Ini kan Hari Puzo sejarawan Belanda. Jadi teman-teman, ini Hari Puzo ini adalah penulis sejarawan Belanda. Iya Bang ya, betul ya, valid ya. Nah, Hari Puzo ini dia ini awalnya nulis tesis ya. Iya, jadi buku tentang ini Tan Malaka. Buku ini tesisnya dia, tesis S2-nya dia tentang Tan Malaka, cuy. Tesisnya orang Belanda. Jadi banyak pemikir-pikir luar tuh tertarik sama Indonesia, termasuk McVie, Hari Puzo. Tuan Malaka ini agak lumayan sih ya, Datu. Segitu familiarnya di dunia ya. Orang dia aja sampai ngonsepin gimana revolusi di Filipina, di Cina, segala macam. Dia ngomongin komunisme di dunia ya pasti ada ngomongin Tan Malaka. Andaikan Bang, misalkan pada saat masuk era Soekarno
kepresidenan dipimpin sama dia nih, apa yang akan terjadi di Indonesia menurut lu? Waduh, perang saudaranya nggak habis-habis. Ini Karena orang yang kayak begini pasti hatersnya juga banyak. Gitu. Banyak orang yang nggak suka sama Tan Malaka. Apa bisa jadi negara kita kayak korut? Gua juga lah, dia nggak setangan besi. Oh, dia nggak setangan besi ini ya? Di komunis dia termasuk tipikal konseptor. Konseptor, oh hanya membuat konsep aja. Orang yang dia think tank lah, jadi bukan orang yang kayak Lenin yang maju buat jadi eksekutor, bukan. Dia emang tipikal orang di belakang layar. Dan orang kayak Tan Malaka itu nggak bakal bisa jadi presiden karena dia selalu ada di belakang layar. Selalu jadi bayang-bayang dia tuh. Tapi ini agak lumayan ini ya Bang, banyak banget diperbincangkan banyak banget diskusi-diskusi tentang dia ini. Iya. Dari kalau misalnya kita di nongkrongan, Iya. atau di ruang diskusi, Karena edgy banget diskusinya pasti kalau ngomongin ya, Malaka. jadi di setiap diskusi tentang paham ideologi, tentang ngebahas ya ideologi sih ya. Buku-bukunya dia Madilog gitu kan masih dibaca sampai sekarang. Ini kalau kita bahas soal buku ya Bang, entah buku mau paham kiri kayak Marxisme atau siapa lah, dari sebanyaknya buku yang lu koleksi Bang, buku favorit lu apa? Buku favorit gua Yang kayaknya paling lu suka gitu dan gak ngebosenin. apa ya? Buku yang karena dia ringan tapi juga ada diksi-diksi yang bagus banget. Itu bukunya Mangun Wijaya ya. Siapa? Romo Mangun. Romo Mangun. Iya. Itu bahas tentang apa? Itu novel, judulnya novel. Burung-burung Manyar. Itu lumayan favorit tuh menurut lu? Buat lu? Karena novelnya lumayan ringan, tapi gaya bahasanya bagus banget. Oh, gaya Jadi bahasanya. nilai sastranya tinggi. Buku yang merubah cara lu berpikir Bang? Buku yang merubah cara berpikir. Kalau merubah hidup kan kompleks, yang cara berpikir aja lebih spesifik. Buku yang bisa sampai merubah cara berpikir Dunia Sofi malah. Dunia Sofi. Terakhir Bang, buku yang akan lu rekomendasiin buat teman-teman gua nih atau teman-teman yang nonton. Ada nggak buku yang sekiranya nih lu bacain ini gitu, dari menurut lu aja? Rekomendasi tergantung Rekomendasi orang. buku, 3 rekomendasi buku lu deh yang harus dibaca. Harus dibaca ya. Nggak harus ya, kalau harus banget dibaca ya. 3 rekomendasi buku menurut Bang Rizky Omen. Rizky Omen. Buku yang harus dibaca ya. Nggak harus deh, tapi takutnya dipaksa kita maksa dia gitu. 3 rekomendasi buku lu aja Bang. Ya Burung-burung Manyar. Burung-burung Manyar Itu karena ringan ya, jadi ringan, pernah gaya bahasanya juga apik. Nilai sastra Indonesianya bagus. Oh, nilai sastranya. Karena Romo Mangun tuh kalau nulis indah banget. Yang kedua jangan bilang ini nih. Tapi nggak apa-apa. Yang tadi juga bisa Dunia Sofi. Dunia Sofi itu untuk orang yang pengen paling nggak tahu dasar-dasar filsafat. Itu Dunia Sofi. Dia pengen satu buku yang agak berat tapi ini ngomongin banyak hal tapi dasar-dasarnya doang. Itu Dunia Sofi. Satu lagi, satu buku yang novel, tapi novel juga ya. Nggak apa-apa, kan rekomendasi lu aja. Novel-novelnya ini Dan Brown. Novel Dan Brown apa tuh? Bukunya tentang apa dan apa nama bukunya? Jadi Dan Brown ini tetap ya karena buku terjemahan ya. Langsung bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Jadi Dan Brown ini novelnya ini lumayan ringan. Temanya juga tema yang bisa bikin anak muda itu bertanya-tanya karena ngomongin konsep-konsep gereja, keimanan. Sama kayak Dunia Sofi. Ngomongin Dunia Sofi masih terlalu ribet.
masih terlalu rumit. Tapi kalau ini kan santai, dia ngomongin angels and demon, ngomongin gereja, ngomongin keimanan, ngomongin konspirasi-konspirasi di Eropa. Berarti nama bukunya apa? Dan Brown, ya hampir semua buku novel Dan Brown bagus sih. Inferno, Inferno, Angels and Demon. Jadi itu dia Da Vinci. ya, Da Vinci film-film itu dari buku itu. dari novel itu. Oh, berarti 3 rekomendasi buku lo, berarti tadi apa pertama? Burung-burung manyar, Burung-burung manyar, Dunia Sophie, novel-novelnya Dan Brown. Novel-novelnya Dan Brown. Ya. Ya, yang teman-teman bisa gambarannya novelnya adalah diangkat di film yang judulnya Da Vinci, Code, The Angel and Demon, Inferno. Inferno tuh yang main Tom Hanks. Ya, pasti Tom Hanks. Keren. Iya, Tom Hanks semua ya. Terus ini Bang, yang terakhir. Gue mau minjem buku lu. Nih, gue akan minjem buku lu Bang tentang paham kiri, walaupun gue kanan ya. Oh iya Kindle, tapi gue mencoba untuk kiri lah. Kan manusia hidup harus balance ya, nggak serta merta kanan, tapi ya kiri juga harus bisa gitu. Oke, Bang, thank you ya. Siap.